Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadzah Triwayuni. Sebelum kita mulai, mari amati dulu gambar berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Tentu kalian pernah melihat ini kan? Ternyata materi yang akan kita pelajari hari ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja hari ini kita akan belajar teks prosedur. Yuk kenalan dulu dengan struktur teks ini, perhatikan dengan saksama ya. Bagian struktur teks prosedur. Yang pertama ada pernyataan umum, di sini berisi tujuan atau pengertian serta manfaat dari apa yang akan kamu tulis. Yang kedua adalah langkah-langkah. Di sini kalian bisa menuliskan tahapan-tahapan untuk membuat sesuatu, terutama masih sesuai dengan topik. Nah, bagian terakhir adalah penegasan ulang. Itu bisa kalian isi dengan manfaat atau petunjuk yang akan kalian jalankan. Itu sifatnya opsional ya, jadi boleh ada dan tidak. Wah, strukturnya sederhana juga. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kebahasaan teks prosedur. Pertama ada konjungsi. Konjungsi yang sering kita gunakan dalam teks prosedur adalah konjungsi temporal, berkaitan dengan kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Yuk kita cermati. Contohnya ada setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah itu, dan selanjutnya. Selain konjungsi, tahapan atau urutan kerja dapat menggunakan kata bilangan. Contohnya seperti ini ya. Ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan sebagainya. Selanjutnya ada kalimat. Kalimat juga ada jenisnya ya. Kalimat adalah suatu bahasa yang memiliki keutuhan makna. Dan biasanya diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada interrogatif. Kenapa sih disebut interrogatif? Yuk kita simak penjelasannya. Kalimat ini dapat dibentuk dengan menambahkan kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, dan mengapa. Dan partikel kah
dan lah. Kalimat ini biasanya terdapat pada bagian pernyataan umum. Contohnya, tahukah Anda makanan tradisional khas Indonesia yang disukai masyarakat lokal dan mancanegara? Ya, selanjutnya ada deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat berita, yaitu kalimat yang berisi pernyataan, berita atau informasi. Pada teks prosedur, kalimat ini terdapat pada bagian pernyataan umum. Contohnya, nasi goreng adalah makanan khas Indonesia berbahan nasi yang dicampur bumbu tertentu. Dan yang ketiga ada imperatif. Kita simak penjelasannya ya. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Kalimat ini biasanya digunakan pada bagian langkah-langkah. Contohnya, potonglah kain sesuai dengan ukuran yang diinginkan, sajikan hidangan saat masih hangat, buka kemasan dan tuangkan isi ke wadah. Kemudian verba atau kata kerja. Ini ada dua jenis. Yang pertama ada kata verba material. Jenis verba ini mengacu pada tindakan fisik. Contohnya menggoreng, mengiris, mengaduk, menulis, dan sejenisnya. Jenis kedua adalah verba tingkah laku. Verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, bukan tindakan fisik, seperti menyetujui, menolak, memahami, merasa, dan sejenisnya. Nah, mudah bukan? Atau bingung? Jika kalian masih bingung, silahkan bertanya. Bisa melalui WhatsApp maupun komentar di Classroom. Terima kasih sudah menonton. Perhatikan baik-baik ya. Bangsa Indonesia bangga berbahasa Indonesia. Dah. Setelah tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.